mengenai eksponen dan bentuk akar. Eksponen dan bentuk akar. Yang pertama dulu, pengertian eksponen. Atau lebih biasa kita kenal dengan bentuk pangkat. Jadi pangkat merupakan perkalian bilangan yang sama sebanyak n faktor, atau bisa ditulis A pangkat n. Jadi jika kita mempunyai 2 pangkat 3, itu artinya 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3. Kebanyakan nanti siswa akan salah dalam penerapannya. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Contoh lain, 3 pangkat 2, itu artinya 3 dikalikan 3 dengan 9. Satu contoh lagi, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Ini bentuk umumnya. Selanjutnya kita ke B, yaitu sifat-sifat eksponen atau pangkat. Nanti kita lengkapi dengan contohnya. Berarti yang pertama, yang mendasar dulu, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah, kita contohkan dulu baru kita simpulkan. Contoh, jika kita mempunyai 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3, yang kita ketahui hanya bentuk umumnya dulu. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 dikalikan 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Maka di sini bisa kita hitung 2-nya sebanyak 5 kali, berarti 2 pangkat 5. Bisa diartikan bahwasanya jika dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Sifat yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita ke sifat kedua. Sifat kedua yaitu pembagian. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah, kita contohkan dulu, jika kita punya 3 pangkat 5 kita bagi dengan 3 pangkat 3, hasilnya adalah, yang kita punya hanya bentuk umumnya 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, dan 3 pangkat 3 sebanyak 3 kali. Maka dari sini ada operasi pembagian, kita bagi yang sama, 3 dibagi 3 1, kita hilangkan semua, maka hasil yang tersisa adalah 3 pangkat 2, karena hanya ada 2 di sini, 2 faktor 3-nya. Maka disimpulkan bahwa jika dibagi, ya, dari contohnya tadi, jika dibagi pangkatnya tinggal dikurangi, maka disimpulkan jadinya A pangkat M min N. Sifat yang ketiga,
Sifat yang ketiga, jika A pangkat M dipangkatkan N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka sifatnya adalah, kita langsung beri contohnya, jika kita punya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah, di sini kita anggap di sini adalah satu kelompok dipangkatkan 3, berarti kelompok ini berjumlah 3 kali, berarti 2 pangkat 2 nya sebanyak 3 kali. Kemudian kita jabarkan 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Bisa diartikan jika pangkat dipangkatkan, maka pangkat dikalikan. Kita simpulkan bahwa A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Oke, kita ke sifat keempat. Sifat keempat adalah sifat perkalian dengan pangkat yang sama tetapi bilangan pokoknya berbeda. Jika kita punya A pangkat N dikalikan B pangkat N, maka hasilnya adalah, contoh, kita contohkan 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pangkatnya yang sama, bilangan pokoknya berbeda. Maka kita jabarkan dengan bentuk umumnya tadi atau sifat dasarnya. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, dan 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Kita pasangkan, di sini ada 2 dan 3 berarti 6. Di sini juga sama, 2 dan 3 berarti 6. Di sini juga sama, 2 dan 3 berarti 6. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 3. Jadi bisa disimpulkan jika bilangan pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya tinggal dikalikan. Jadi jika ada A pangkat M dikalikan B pangkat N, hasilnya adalah A kali B pangkat N. Sifat kelima, yaitu jika ada A pangkat N dibagi B pangkat N, maka hasilnya adalah, kita contohkan, kita ambil angka yang paling mudah. Misalnya kita punya 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 6 kali 6 kali 6 dibagi 3 kali 3 kali 3. Kita bisa bagi nilainya, berarti 6 bagi 3 2, 2, 2, berarti 2 nya sebanyak 3 kali. Bisa dituliskan 2 pangkat 3. Berarti kita simpulkan jika bilangan pokok berbeda dan pangkatnya sama, maka bilangan pokok bisa kita bagikan dan kita pangkatkan dengan pangkat yang sama. Selanjutnya kita, jika ada kita punya A pangkat minus N, dari pangkat negatif, hasilnya adalah, banyakkan siswa nanti salah di penerapannya untuk menghitung. Jika dipangkatkan negatif, hasilnya negatif. Kita buktikan dulu. Kita punya contoh, jika kita punya 2 pangkat min 3, hasilnya adalah, kita bisa jabarkan dulu, 2 pangkat 2 kita kurangi dengan 5. Min 3 berasal dari 2 dikurangi 5. Kita jabarkan, kalau pangkatnya dikurangi, kita ingat ke sifat kedua tadi, jika dikurangi pangkatnya dibagi. Jadi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Kita jabarkan, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kita sederhanakan yang sama, ini 1,
di bawah, maka hasilnya kita simpulkan, maka hasilnya adalah 1 dibagi 2-nya sebanyak 3 kali. Maka kita simpulkan bahwa jika ada bilangan dipangkatkan negatif, maka jadinya seperpangkat positifnya, atau bisa dibalik, jika seperpangkat positif maka hasilnya adalah pangkat negatif. Sifat ke-7, sifat ke-7 ini yang penting, biasanya juga sering digunakan untuk penerapan soal hitungan. Jika ada A pangkat 0, hasilnya adalah, kita berikan contoh, 2 pangkat 0 itu didapat dari 2 pangkat 2, kita misalkan, dikurangi dengan 2, karena 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Maka kita jabarkan 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 dibagi, karena dikurangi pangkatnya maka jadi pembagian, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, kita sederhanakan karena semuanya bisa disederhanakan, karena pembagian nilainya adalah 1. Hati-hati, biasanya kalau siswa ceroboh bisa salah dalam perhitungan, bilangan sama dibagi hasilnya 0, maka itu bisa untuk perhatian.